Jenius mendadak bersama The Brahms. Adik-adik, kesempatan ini The Brahms mendampingi adik-adik yang baru saja masuk di SMA ya, tepatnya di kelas 10 SMA, dan tentu saja yang ada di jurusan MIPA. Nah, kali ini adik mengenal ada mata pelajaran yaitu fisika. Ini adalah cabang dari IPA adik ya. Nah, sebelumnya perlu adik tahu bahwa tingkat kesulitan fisika SMA ini jauh banget dengan fisika SMP ya. Maka banyak yang kaget ketika di SMP fisika lancar-lancar aja. Begitu di SMA, wow, langsung deh ya cenut-cenut ya. Tapi sebenarnya enggak adik ya. Asalkan apa sejak awal mengerti. Karena tentu fisika itu adalah materi-materi bersyarat ya. Tidak akan bisa di bab 2 ketika bab satunya nggak mengerti dan seterusnya. Maka sejak awal ya adik-adik harus setia dengan channel The Brahms karena The Brahms akan mendampingi fisika sejak 10 SMA sampai 12 SMA bahkan sampai ke soal-soal menuju masa depan adik-adik seperti SBMPTN UTBK ya atau masuk ke perguruan tinggi yang lain baik dalam maupun luar negeri ya. Itu sudah dunianya The Brahms. Yang penting adik setia. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share dan komen ya adik-adik ya. Baik, kita mulai. Fisika 10 SMA ini diawali dengan besaran satuan dan dimensi. Beberapa buku mengatakan bab 1 itu adalah pengukuran ya. Ini tidak masalah ya. Oke, adik kita awali dengan 7 besaran pokok ya, masih sama. Biasanya kalau suruh nyebutan pada belepotan ya, maka ini caranya The Brahms supaya mudah. Pertama paling gampang buat angkanya 1, 2, 3, terus berapa adik? Pinter. Kemudian luar biasa, sudah selesai. Apanya? Angkanya adik ya. Nah, adapun untuk nama supaya mudah mengingat adik ya, The Brahms pakai cara ini adik. Dibaca dari atas ke bawah. Begini. Ya, dari atas ke bawah. Terbaca dengan baik ya. Apa itu? Adalah PWI Sukamaju. Ya, itu sudah 7 jumlahnya ya. Nah, ini adalah huruf awal. Apa P? Tentu saja adalah panjang. Gitu ya. W-nya adalah waktu. I-nya intensitas cahaya, begitu adik ya. Su adalah suhu, Ka ini menyatakan kuat arus ya. Ma adalah massa dan Ju-nya menyatakan jumlah zat. Tuh, semua kesebut dengan lancar ya. Enggak pakai 1 2 3 akhirnya enggak genep ya. Oke, jadi ini trik cara menghafal 7 besaran pokok. Apa adik? PWI Sukamaju. Gampang adik ya? Oh iya, oke. Kemudian satuan dalam sistem internasional. Ya, ini juga adik nggak ngerti ya, karena selanjutnya fisika nanti dekat dengan satuan. Salah satuan akan salah ya. Dalam SI, sistem internasional panjang, itu satuannya apa adik? Dia adalah meter dan disingkat dengan M. Kalau waktu apa adik? Waktu adalah sekon. Singkatannya apa? Ya S ya, begitu. Kemudian intensitas cahaya ini dalam kandela ya, kandela disingkat yaitu CD ya. Kemudian suhu SI-nya Kelvin. Hati-hati, bukan Celsius adik ya, tapi Kelvin disingkat apa? Dia adalah K. Kuat arus ini dalam ampere begitu ya, disingkat adalah A. Sedangkan massa itu SI-nya kilogram ya, kilogram disingkat kg. Adik-adik hati-hati, massa SI-nya bukan gram ya, tapi kilogram. Ini maksudnya adalah SI MKS. Ini harus hati-hati. Kemudian jumlah zat ini adalah mol. Kalau mol tidak ada singkatannya ya, tetap mol begitu. Itu satuan dalam SI ya. Kemudian adik tentang dimensinya ya. Adapun dimensi ini adalah cara suatu besaran terbentuk. Ya, sehingga disepakati untuk yang pokok ini secara internasional sudah sepakat panjang ya. Ini dimensinya adalah L besar ya. Kalau waktu T. Kemudian apa yang adik tahu? Biasanya massa ya, oke M. Karena ini kebetulan bisa dari long time dan mass ya, begitu. Tapi tidak semuanya begitu adik. Yang adik tahu lagi apa adik? Ya, apa? Intensitas cahaya? Oh, belum tahu ya. Kalau suhu itu begini.
Mungkin bagi adik 10 SMA ini asing ya, bacanya adalah theta, begitu adik. Kuat arus dimensinya I besar, bukan A loh ya, A itu satuannya. Kalau dimensinya adalah I, jumlah zat adalah N besar, kemudian intensitas cahaya dimensinya J, begitu adik ya. Nah, terutama pada dimensi, kalau di satuan SI-nya ini adik harus kenal, pada dimensi ini cukup asing, di SMP belum ada ya, sehingga ini hal baru ya. Dan yang paling sering muncul ya memang panjang waktu dan masa, panjang long, waktu time, masa mass ya, MLT, ini ya paling sering muncul. Tapi bukan berarti yang lain boleh tidak tahu, tetap harus tahu ya. Oke, dan semuanya sudah diberikan kak ya. Adik, ini besaran pokok ada 7, tetapi ada 2 besaran pokok tambahan. Ini adik harus tahu. Apa itu? Ya, yaitu yang pertama adalah sudut bidang. Nah, sudut bidang nanti juga akan banyak dipakai. Ya, ini yaitu dalam radian. Satuannya radian dan nanti menyingkatnya adalah rad. Ini sudut bidang. Kemudian juga yang kedua, ini masih besaran pokok ya, tapi pokok tambahan adik, yaitu sudut dalam ruang. Nah gitu ya. Satuannya nanti steradian, gitu ya. Dan disingkat yaitu SR ya. Baik radian maupun SR ya, adik harus sangat-sangat kenal. Oke, baik ya. Itu tentang 7 besaran pokok, dilanjutkan kepada dimensi serta besaran pokok tambahan. Oke. Adik, selanjutnya kita akan sampai pada yang namanya dimensi. Ya, dimensi suatu besaran itu apa? Tadi sudah saya katakan adalah cara suatu besaran tersusun, ya, sehingga nanti tersusun dari yang disepakati sebagai dimensi pokok ini. Contohnya, ya, adalah banyak ini nanti kita berikan contoh ya. Namun sebelumnya adik, proses menentukan dimensi suatu besaran turunan, karena pokok kan sudah ditentukan deh ya, maka ini adalah turunan, adalah pertama tahu dulu apa rumusnya. Yang kedua dibuat sampai satuan pokok. Jadi satuan pokok itu ya di sini, ya. Baru setelah itu kita bisa menentukan apa dimensinya, ya. Itu langkah-langkahnya adik. Jadi keseluruhan langkah untuk menentukan dimensi dari besaran turunan adalah seperti ini. Rumus, kemudian satuan pokok, kemudian dimensi, ya. Siap deh ya, kita coba. Oke. Yang pertama, ada kecepatan. Simbolnya V, tentu saja di SMP sudah sering ya, S per T. Kalau kecepatan S-nya perpindahan. Satuan pokoknya apa? Meter ya. Perpindahan itu meter dan T waktu berarti sekon ya. Kalau kita bawa ke atas ya, S pangkat 1 naik menjadi pangkatnya min 1 gitu adik ya. Nah, ini namanya sudah sampai pada satuan pokok. Ya, satuan pokoknya ini. Ya, ini rumusnya. Ini satuan pokoknya. Berarti langkah berikutnya adalah kita ke dimensi. Meter, lihat sini, meter dimensinya adalah L, maka L. Kemudian sekon, ya, dimensinya adalah T, maka T. Pangkat min 1 mengikuti, ya. Sebenarnya adik, nulis dimensi itu, ya, aturan yang disepakati bahwa masing-masing ini diberikan kurung kurawa besar, bentuknya seperti ini, begitu ya. Tetapi juga boleh kurung kurawanya itu satu aja, berarti apa? LT pangkat min 1 kurung kurawa besar, ini boleh ya. Ini tidak masalah gitu. Yang tidak boleh kalau tidak memakai kurung kurawa besar ya, itu nyalai ketentuan gitu adik ya. Nah itu kecepatan adik. Kemudian bagaimana dengan percepatan ya? Mari kita lanjutkan. Percepatan itu acceleration. Dia merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau gitu bagaimanapun V kecepatan tadi satuannya sudah di atas ya. MS-1 waktu adalah S. Wow keren ya. Jadi sederhana sekali ya Pak Dik. MS pangkat min 2 gitu ya Dik ya. Nah ini sudah sampai satuan pokok. Kalau gitu apa? Langsung deh dimensinya. Meter tadi adalah L, long ya, sekon adalah time, berarti LT pangkat min 2. Jangan lupa kurungnya. Begitu. Siap adik? Iya. Kok gampang ya? Alhamdulillah ya. Ternyata gampang.
Ya masih gampang. Dan seterusnya insya Allah mudah. Iya. Oke, gaya simbolnya F ya. Apa itu? M kali A gitu ya. Kalau satuan M itu massa berarti kilogram, A-nya sudah di atasnya ini tadi ya. Apa adik? MS pangkat min 2. Oh keren. Jadi apa dimensi dari gaya? Kurung ya. Kilogram itu massa. Adik, yang kilogram dimensinya apa? M. Berarti apa? M ini tadi adalah LT pangkat min 2. Selesai deh ya. Oh, gampang ternyata ya setelah tahu dari dasarnya. Iya dong. Kemudian luas ya, area simbolnya A. Hati-hati adik. Di fisika SMA ya, adik jangan sampai luas itu pakai L. Tidak ada itu kamusnya ya. Luas itu area maka A. Kalau L itu long ya, semacam panjang ya dan seterusnya. Ya. Jadi A. Nah, salah satu rumus luas itu kan panjang kali lebar. Nah, lalu satuan panjang itu meter kali lebar juga meter. Makanya menjadi meter persegi, meter pangkat 2. Jadi dimensi luas itu apa? Ini satuan pokok adik ya. Nah, meter tadi adalah L, berarti apa? L pangkat 2. Inilah dimensi dari luas ya. Misal volume. Ya, volume itu simbolnya adalah V adik ya, V. Secara umum ya, misalnya di balok maka luas alas kali tinggi ya, kali T tinggi ya, atau PLT boleh. Yang ini tadi A-nya adalah meter persegi, tingginya juga meter, jadinya apa adik? Meter kubik ya. Berarti dimensinya mudah saja, yaitu L pangkat 3 ya. Kita sudah menurunkan 5 dimensi dari besaran turunan. Emangnya ada berapa? Tentu saja besaran itu banyak sekali ya. Ada berapa? Tidak ada yang menomor ya dek. Setidaknya nanti kita akan sampai nomor 14. Wes, keren ya. Jadi nanti tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru untuk mencari dimensi dari besaran turunan ya. Ya, insya Allah sudah tercover di sini. Apalagi kalau adik-adik mau latihan ya, seperti dimensi ini. Tapi nanti ya, step by step. Sekarang kita coba lagi, yaitu tekanan ya. Power, makanya P. Dia adalah F per A, gaya dibagi luas. Oke. Adik masih ingat tadi gaya? Ya, satuan gaya kan M kali A, M itu kilogram, A itu MS-2, betul adik? Luas itu meter persegi. Oke, mari kita sederhanakan berarti kilogram. Meternya pangkat 1 kurangi 2, negatif 1. Lalu S pangkat negatif 2. Nah, sampai sini sudah selesai, sampai satuan pokoknya. Tinggal dimensi. Kilogram massa berarti M. Meter panjang berarti L, pangkatnya min 1. Skon itu time, T ya, pangkat negatif 2. Selesai. Inilah dimensi gaya. Wow, iya. Iya, karena materi banyak, kalau bisa mudeng dengan cepat, mengapa harus lambat gitu adik ya. Setuju adik ya? Oke. Usaha adalah W. Dia adalah F kali S adik ya. Satuannya kalau F sudah di atasnya langsung kita pakai apa tadi dek? Kilogram ya. Sorry. Yang maksudnya yang gaya ya, bukan yang tekanan. Jadi F itu tadi apa? Kilogram, M S min 2. Gitu adik ya. Kemudian kali S ya. S itu perpindahan. Berarti dalam apa? Meter gitu deh ya. Maka kita punya, yuk sederhanakan, meter kali meter apa dek? Meter kuadrat. Sekon pangkat min 2 ya. Sudah sampai satuan pokok untuk usaha. Adik-adik berarti dimensi dari usaha itu apa? M ya toh, kilogram kan massa, kemudian meter itu L kuadrat, T pangkat min 2. Oke ya, begini. Inilah dimensi usaha. Wow, semangat ya adik-adik, semangat. Energi potensial ya, di SMP pasti kenal ini rumus energi potensial itu apa ya, kenal adik ya. Energi potensial adalah EP dirumuskan M kali G kali H, betul? Iya, ini EP. Oke, nah sekarang kita lihat satuan massa itu kilogram, betul ya. G itu percepatan gravitasi. Jadi percepatan apapun satuannya sama. Apa tadi? MS-2 percepatan ya. Tadi di nomor 2 ya dek ya. Oke. H itu tinggi. Mau tinggi, mau dalam, mau diameter, mau diagonal, semua masuk panjang. Berarti satuannya adalah meter. Gitu adik ya. Berarti apa ini?
kilogram meter kali meter meter kuadrat sekon pangkat min 2. Satu langkah lagi dimensinya berarti apa? Oke, ml kuadrat T pangkat min 2. Gitu adik ya. Nah, selanjutnya kita sampai pada energi kinetik adik. Energi kinetik. Mari semua ikuti. Kalau dari rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Gitu ya adik ya. Ingat dalam rumus ini setengah ini bukan besaran. Sehingga tidak punya satuan. Akibatnya juga tidak punya dimensi. Maka yang kita urus adalah M dan V kuadrat ini. Massa berarti apa adik? Kilogram. Kecepatan tadi apa? ms-1 kuadrat ya, semua ini dikuadratkan. Gitu adik ya. Apa jadinya? Berarti kilogram, M-nya dikuadratkan adik ya. S pangkat min 1 pangkat 2 berarti dikalikan pangkatnya min 1 kali 2 maka min 2. Oke ya. Nah, satu langkah lagi ketemu dimensi energi kinetik. Apa adik? Dia adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Oke? Gitu ya. Nah, adik-adik, lanjut pada besaran berikutnya namanya adalah intensitas. Ya. Intensitas itu simbolnya I. I besar ya. IPA. Nah, tapi per A gitu ya. Nah, dan P-nya ini nanti menyatakan power. Apa power? Daya. Oh, kalau gitu enakan kita daya dulu. Boleh. Daya itu power, yaitu P. Ya, mari daya kita turunkan dulu dimensinya ya, baru nanti intensitas. Apa itu daya? Dia adalah energi atau usaha per waktu. Adik-adik, tadi sudah ya, usaha. Langsung ke satuannya, kilogram meter kuadrat sekon min 2. Oke, ini adik ya. Dibagi waktu itu apa? Sekon. Iya, sehingga jadinya apa adik? Kilogram meter kuadrat sekon. Ayo, min 2 min 1 jadinya adalah min 3. Jadi apa dimensi dari daya? Yuk, kilogram adalah M. Lalu L kuadrat T pangkat negatif 3. Gitu ya. Oke. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan turunkan dimensi dari intensitas ya. P per A. Oke. Nah, P-nya sudah tadi. Sampai pada satuan yaitu kilogram meter kuadrat sekon min 3 itu P-nya. Sedangkan luas adalah meter kuadrat. Wow, asik banget ya adik. Ternyata apa? Meter kuadratnya hilang di sini. Itu ya. Sehingga apa dimensinya? Satuannya dulu adik, kilogram sekon pangkat min 3. Maka dimensi dari intensitas adalah kilogram massa ya, berarti M, sekon itu time MT pangkat min 3. Wow, jadi sederhana banget ya. Iya. Oh, bisa dicoret toh satuan? Bisa adik ya. Dimensi bisa dicoret? Bisa. Karena dimensi atau satuan itu bisa kok dikali, bisa dibagi. Yang tidak bisa itu dijumlahkan atau dikurangi. Nanti dalam selanjutnya seperti itu. Ya. Oke, baiklah. Sekarang sampai pada satuan. Dari apa? Momentum ya maksud saya. Momentum. Mungkin di SMP adik belum kenal ya momentum ini. Tapi ya kita kenalkan ya. Momentum itu simbolnya P. M kali V, massa kali kecepatan. Maka dalam satuan massa adalah kilogram. Kecepatan tadi apa? ms-1 gitu adik ya. Sehingga dimensi dari momentum gampang saja, kilogram itu massa ya, M, meter itu long ya, L, T pangkat min 1 gitu ya. MLT min 1 itulah dimensi dari momentum. Lalu ada impuls, simbolnya I. Apa itu impuls? Tidak lain adalah perubahan momentum satu sisi. Pada sisi lain dia juga merupakan gaya kali waktu adik ya. Nah, sekarang kalau delta P ya, kita nggak seru, nanti sama dengan atas ya. Kita coba menurunkan dengan F kali T, apakah hasilnya juga sama? Ya, kita coba aja. Tadi gaya tadi apa? Gaya ya. F tadi, F yang mana tadi? Ini ya, ini F, berarti ini. Kilogram ms-2, ini gaya. Kilogram ms-2, gitu ya. Kemudian kali T itu waktu. Waktu berarti sekon. Nah, mari kita sederhanakan jadinya apa adik? Kilogram M
S pangkat, nah ini min 2 tambah 1, min 1. Ya, sehingga apa dimensinya? MLT min 1. Wow, bukan sulap, bukan sihir. Lihat ini, MLT min 1. Ini apa, Dek? MLT min 1. Kok sama? Ya, urusan sama nanti ya, belakangan ya, kita masih menurunkan. Kenapa? Kita nanti punya catatan. Boleh diintip dulu, ada apa di catatan ini? Iya, nggak boleh, suka ngintip ya. Nah, sekarang ke masa jenis dulu ya. Nah, masa jenis, adik ya. Masa jenis di SMP kan sudah ada ya. Simbolnya adalah apa, Dek? Nulisnya gini, bacanya apa nih? Rho ya, Romafol. Romafol. Rho itu massa dibagi volume, gitu adik ya. Romafol. Massa adalah kilogram. Oke. Volume tadi apa, Dik? Meter kubik adik ya. Berarti di sini apa, Dik? Kilogram meter pangkat min 3. Betul? Dan tentu saja satu langkah lagi dimensinya M ya. Meter adalah L. ML pangkat min 3. Ini dimensi dari massa jenis ya. Kalau misalnya meluas berat jenis ya. Ya namanya berat jenis. Kalau berat itu kan massa kali G ya. Maka nanti berat jenis ya tinggal massa jenis kali G. Tinggal ngikuti aja ternyata. Ya. Terlepas dari itu ada hal yang jauh lebih penting dan adik harus tahu bahwa ternyata jika satuannya sama pasti dimensinya sama. Betul nggak itu? Adik lihat, usaha. Sebenarnya usaha itu satuannya apa, tak? Joule. Kenal ya? Energi potensial satuannya apa? Joule. Energi kinetik satuannya apa? Joule. Ini sama. Satuannya sama-sama Joule. Benarkah dimensinya sama? Lihat. ML kuadrat T min 2, ML kuadrat T min 2, ML kuadrat T min 2. Wow, keren. Terbukti adik, satuan sama, dimensi sama. Nama besarannya beda-beda. Rumusnya beda-beda. Tapi asalkan satuannya sama, maka dimensinya sama. Lagi misalnya ya, gaya adik ya. Gaya satuannya apa? Newton adik ya. Kalau berat satuannya apa adik? Ya Newton. Berarti nanti dimensi gaya dengan dimensi berat sama apa beda? Sama gitu loh ya. Ini yang adik harus tahu dan nggak boleh dilewatkan. Asal satuannya sama, pasti dimensinya sama. Besaran boleh beda, rumusnya boleh beda. Bisa difahami adik ya? Oke, baiklah. Nah, kemudian adik, di kesempatan ini The Prams juga akan memberikan latihan ke adik-adik ya. Tentukan dimensi dari. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, keren. Nah, biasanya yang saya sebut di sini ini menjadi hal yang asing ya. Kalau di sekolah biasanya malah untuk ulangan ini ya, untuk ulangan paling enggak untuk tugas, untuk PR dan seterusnya ya. Maka di sini pun ya karena keterbatasan ya waktu dan segalanya yang di hijau ini akan The Prams bahas, yang merah ini silahkan nanti adik-adik diskusi di kolom komentar ya. Silahkan adik-adik mencoba semuanya. Kalau bingung tulis saya bingung ya. Mohon The Prams jelaskan. Nah gitu baru nanti The Prams akan muncul gitu ya. Tapi 1, 2, 3 saya jelaskan. Oke adik ya, kita mulai. Kita akan kerjakan latihan ini. Kita mulai dari nomor 1. Potensial listrik itu V gitu ya. Betul ya? Potensial listrik itu kan V. Kalau di nomor 2 nanti muatan listrik itu apa? Dia adalah Q. Begitu ya, tentu kenal. Dan yang nomor 3 kapasitas kapasitor itu apa? Dia adalah C. Ya. Kira-kira yang paling gampang ngerjakan mana dulu? Ya, tentu saja harus rumus ya. Kenali rumusnya dong. Ya, KIT. Q itu I kali T. Rumusnya bisa dibaca KIT. Gitu adik ya. Nah kalau I kita kan sudah kenal tadi. I tadi adalah kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik ini apa satuannya? Ampere. T itu waktu berarti sekon. Maka ini adalah ampere kali sekon. Gitu adik ya. Ini satuannya. Ya kalau dimensinya ingat ya. Yang ampere tadi dimensinya apa? Ampere adalah I dan sekon itu waktu. Berarti apa adik? T. Begitu adik. Ya. Jadi Q itu adalah IT. Itu dimensi dari Q, dimensi dari muatan listrik. Gitu ya adik ya. Oke. Nah dari situ adik
Bagaimana dimensi dari potensial? Itu bisa diturunkan begini. Bahwa W, usaha atau energi, itu kan Q-V. Nah, ini di SMP juga udah ada, Adik. Kalau Adik inget ya. Maka V sama dengan apa? W per Q. Kan begitu. Ya. W-nya adalah usaha. Iya. Kalau usaha kita sudah punya. Satuannya, ayo, kilogram. Ini ya, Adik ya, usaha. Oke. Meter kuadrat. Skon min 2. Lalu Q tadi adalah I kali T. Ya. Atau ampere sekon, sorry, ini masih satuan, ampere sekon, gitu Adik ya. Nah, gitu. Kemudian dimensinya, atau bisa kita satuan dulu disederhanakan. Kilogramnya tetap, meternya pangkat 2, betul Adik ya. Yuk, sekonnya pangkat berapa Adik? Min 2 naik berarti min 1. Min 3, lalu ampernya pangkat min 1. Ini satuan pokok ya dari potensial ternyata begini. Satu langkah lagi berarti dimensi dari potensial listrik adalah, wow keren banget. Kilogram berarti M ya. Meter berarti L, kuadrat sekon T pangkat min 3, ampere tadi I ya, pangkatnya negatif 1. Selesai. Wow. Ini adalah dimensi dari potensial listrik. Maka layak kalau ini menjadi tugas kelompok ya, karena memang harus pakai muter-muter mikirnya. Layak kalau jadi ulangan biar yang bisa cuma yang pinter aja. Gitu. Atau semua nggak bisa biar gurunya yang bisa, jadi gurunya kelihatan pinter gitu triknya nih ya. Tapi kalau Adik sudah nyimak ini, wow, nggak bisa, nggak terjadi gitu ya. Adik akan pinter bersama-sama Bapak Ibu guru di sekolah. Amin, Allahumma amin. Oke. Sekarang kalau kapasitas kapasitor, wow gimana lagi nih ya. Nah Adik, tentang kapasitor ya, kita bisa pakai, ya banyak. Di kapasitor itu gini, ada rumus CVQ. CVQ. Nah, pura-pura jadi orang kaya. Jadi cara mengingat rumus itu lucu-lucu kalau di fisika, dan untuk Pram semuanya ada. Karena memang ya selama ini ya insya Allah lah lumayan pakar ya dalam hal mengingat rumus, bahkan menciptakan rumus cepat ya. Oke, CVQ ya, gitu. Jadi C-nya sama dengan apa, Dek? Dia adalah Q per V. Gitu, Adik ya. Iya, berarti kalau gitu ya, Q-nya tadi satuannya ampere sekon, oke. Dan V satuan, ingat satuan ya, masih satuan berarti apa? Kilogram, meter kuadrat, sekon, min 3, ampere pangkat min 1. Oke ya. Sekarang kita sederhanakan dulu, kilogramnya naik berarti pangkat negatif 1, meternya ke atas berarti pangkat negatif 2, sekon ke atas min 3 menjadi 3, itu Adik ya. Ampere, sorry, ini negatif 3 tapi tambah 1 ya. Negatif 3 jadi 3 tambah 1 berarti ini pangkatnya 4 Adik ya. Kemudian kalau ampernya ya hati-hati, pangkat ini 1 min 1-nya naik tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Yeah. Oke, satu langkah lagi, dimensi dari kapasitas kapasitor. Kilogram adalah M ya, pangkat negatif 1. Kemudian meter adalah L, pangkatnya negatif 2. Ayo. Kemudian sekon berarti T, pangkatnya 4 positif ya. Ampere tadi adalah I, pangkatnya 2. Wow, keren ya. Dimensi dari kapasitas kapasitor ya. Asik banget. Sebenarnya tentu materi yang rumit, tapi kok gampang ya. Ya alhamdulillah kita bertemu di awal permasalahan di awal tahun ya. Adapun tentang medan listrik dan medan magnet, mari Adik ramekan komentar ya. Adik yang pintar juga membantu adik-adik lain yang pengen pintar. Jadi kalau memang Adik bisa silakan foto upload di komentar. Tentu Adik akan mendapatkan terima kasih dari banyak orang, akan mendapatkan doa-doa baik dari banyak orang, dan insya Allah itu akan jauh lebih sukses untuk adik-adik yang banyak membantu teman gitu Adik ya. Oke deh. Nah, sekarang sampai ke lembar yang ketiga Adik. Ya. Ini adalah soal-soal real yang akan adik-adik hadapi dalam dimensi. Ya, kalau tadi istilahnya adalah dasar-dasarnya. Soal pengembangannya akan seperti ini ya. Yaitu tentang
dimensi dari sebuah konstanta. Oke, langsung kita mulai di soal nomor 1 adik ya. Di soal nomor 1, perhatian. Tentukan dimensi dari konstanta Cavendish yaitu G besar pada rumus gaya gravitasi F sama dengan G mm per R kuadrat. Ya, adik, perhatian. Kita akan jawab di sini, Dek. Ya, sudah ada tempatnya. Untuk mencari dimensi konstanta, konstantanya mana? Ini loh, Dek. Ingat tadi langkahnya kan harus rumus dulu. Maka dari rumus ini, mari kita buat. Rumus G itu sama dengan apa? Perkalian silang, Adik ya. Berarti apa, Dek? F kali R kuadrat, betul ya? Silang ya. Lalu dibagi dengan M kali M, bolehlah kita buat begini. Oke, Adik ya. Nah, gitu. Ini tentang rumus. Jadi langkah pertama rumus sudah. Tadi katanya setelah rumus itu apa? Setelah rumus adalah satuan. Ya, satuan pokok. Nah, karena tadi sudah belajar, maka kita pakai satuan pokok dari gaya. M kali A, berarti apa, Dek? Kilogram. A itu adalah ms-2, gitu ya. R itu jarak, berarti meter kuadrat ya, meter kuadrat. Gitu. Lalu M itu massa. Kalau massa berarti kilogram, karena kuadrat ya jadinya kuadrat. Oh gitu. Tidak masalah, tinggal disederhanakan. Yuk, kilogramnya disatukan. 1 naik berarti min 2. 1 kurangi 2. Tentu negatif 1. Oke. Lalu M kali M kuadrat berarti M-nya pangkat 3. Betul gitu, adik ya? Lalu S-nya pangkat negatif 2. Iya, ini sudah selesai sampai satuan pokok. Iya, tinggal satu langkah lagi bahwa dimensi dari konstanta Cavendish adalah kilogram. Maka M pangkat min 1, meter berarti L pangkat 3, skon berarti T pangkat negatif 2. Oke, selesai. Wah, kok cepet ya? Iya. Nah, adik tahu sendiri. Tanpa adik mengerti yang tadi, maka soal ini mustahil akan kamu kerjakan, ya. Berarti yang dasar-dasar tadi penting, adik ya. Iya dong, betul. Nah, baiklah. Sekarang nomor 2. Tentukan dimensi dari konstanta kolom K pada gaya elektrostatik ini, ya. F sama dengan kaki kururu, ya. Kaki Q per R kuadrat dengan Q muatan listrik, R-nya jarak. Oke. Baik ya, adik. Tentu caranya sama ya, hanya ini terapannya beda ya. Akan kita sesuaikan ya dengan rumus yang ada. Dan tadi muatan listrik sudah ya. Nah, itulah makanya. Adik, di sini kita akan mencari dimensi dari K. Gitu ya. Dimensi dari K di sini. Oke. Maka langkah pertama tetap kita rumuskan dulu K sama dengan. Iya, yuk perkalian silang, adik ya. Berarti apa? F kali R kuadrat. F kali R kuadrat. Lalu dibagi dengan apa? Dibagi dengan Q kali Q, berarti Q kuadrat. Gitu, adik ya. Oke, langkah pertama rumus telah terbentuk. Berikutnya. Ya, adik. Gaya, tadi sudah. Satuan pokoknya apa? Nah, kilogram ms min 2. Sama dengan ini, adik ya. R itu jarak. Ya, berarti apa? Meter. Meter kuadrat. Ini adalah satuan ya. Q itu muatan. Nah, tadi sudah I kali T. Satuannya ampere kali sekon. Ampere kali sekon. Tapi dikuadratkan. Ampere kali sekon kuadrat. Ya udah, berarti ampere kuadrat sekon kuadrat. Gitu, tahu adik ya? Iya, biar nggak lama-lama banget ya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Berarti dia akan sama dengan, ya semuanya ikuti, kilogram, ya, meter kali meter kuadrat. Tentu meter pangkat 3. Gitu ya. Lalu, sekonnya pangkat berapa, adik? Atas min 2, lalu naik min 2. Min 2, min 2. Berarti min 4. Gitu ya. Sementara ampernya 2 ke atas jadi negatif 2. Gitu ya. Ini sudah sampai satuan. Satu langkah lagi dimensinya. Kilogram berarti M. Oke. Meter berarti L, pangkat 3, gitu adik ya. Skon berarti T, pangkat negatif 4. Ayo, ampere, tadi dimensinya apa? Dia adalah I, pangkatnya negatif 2. Wow, keren ya. Ini adalah dimensi dari konstanta kolom pada gaya elektrostatik. Adik-adik nggak akan ngerti jika nggak tahu ya tentang
satuan dan dimensi dari gaya, juga muatan listrik. Ya kalau jarak saya yakin tahu ya, karena itu pokok ya. Nah, begitulah fisika, Adik. Jadi dalam satu bab ini menuntut pemahaman subbab sebelumnya. Dan nanti juga pada bab-bab yang lain juga menuntut pemahaman bab sebelumnya. Nah, maka kalau yang sebelumnya itu bingung, maka kebingungan itu akan berlanjut sepanjang adik-adik belajar fisika. Gimana? Ngeri nggak? Ngeri. Ya, tapi berlaku sebaliknya. Ketika adik-adik ngerti, memahami, ya, maka bab-bab setelah itu adik akan semakin tertarik, akan semakin semangat, ya. Kenapa? Karena ternyata asik. Ya, fisika mampu ya menyatakan apapun, bukan hanya secara kualitatif ya, tinggi rendah, panas dingin, tidak, tetapi secara kuantitatif, tingginya berapa ya, panasnya berapa Celcius. Nah, inilah fisika ya. Jadi asik banget, semua bisa terukur, terhitung, Adik ya. Oke, sekarang yang ketiga. Di soal ketiga ini ya, ada S perpindahan, V kecepatan, T-nya waktu ya, maka dari S sama dengan AV kuadrat plus BT plus C. Dengan ABC konstanta, didefinisikan K adalah AB kuadrat C, tentukan dimensi K. Ya, Adik, mulai mengenal sesungguhnya, inilah fisika SMA ya. Asik banget ini, nggak kurang susah ya soalnya. Oke, baiklah. Untuk Prams akan bahas di sini. Ikuti. Tetap semangat ya, Adik ya. Jangan berpikir susah, maka dia akan susah. Berpikirlah gampang, maka The Prams akan mendampingi menjadikan gampang ya. Jadi begini, Adik. Rumusnya kita tulis dulu bahwa S sama dengan apa itu? AV kuadrat. Begitu. Ditambah B kali T. Oke, ditambah dengan C. Nah, baru kali ini kita ketemu ya sebuah operasi hitung, yaitu penjumlahan pada dimensi. Dari tadi belum pernah. Jangan-jangan ini ada uniknya, jelas banget ya, nanti sangat unik dan akan The Prams sampaikan ya. Setelah itu, Adik, kita langsung dimensi, tidak masalah ya. Dimensi dari S tadi kan meter lalu long gitu ya, maka L sama dengan A itu konstanta, jadi nggak punya dimensi, biarkan tetap aja, atau kita tulis dimensi A, begitu. Kali V itu LT min 1. Ya, biar bertahap tidak apa-apa. LT min 1 karena kuadrat, maka ini juga harus dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan, wow, nggak muat di bawahnya, Adik ya. Berarti adalah dimensi B. Begitu. T itu time, ya, maka T. Ditambah dengan dimensi dari C. Begitu. Oke, Adik ya. Maka ini akan saya jadikan satu baris ya, biar lebih enak. Bahwa L sama dengan, sambil menyederhanakan ini, Adik. Apa itu, Adik? Dimensi A. Berarti apa ini? L kuadrat T pangkat negatif 2. Betul ya? Ditambah dimensi B. Ya. Oke, dikalikan dengan T. Ditambah dengan apa, Adik? Dimensi dari C. Sudah. Ya. Akhirnya, yang kita dapatkan adalah seperti ini. Sampai langkah ini. Ya, sebelum melangkah lebih lanjut, lagi-lagi di sini ada sebuah chatting. Ya, apa chatting? Catatan penting. Ya, ya, chatting ala The Prams itu catatan penting, Adik ya, gitu. Jadi begini, yang namanya satuan, perhatian, dan juga dimensi itu bisa dikalikan, bisa ya, atau dibagi, bisa ya, bisa kok. Yang tidak bisa ya, tapi tidak bisa dijumlah atau dikurangi gitu ya. Kalau dikali dibagi silahkan, bisa kok ya, tapi tidak bisa dijumlah atau dibagi. Begitu, Adik. Nah, prinsip ini akan kita terapkan. Adik, coba lihat. Ini apa? Jumlah. Ini apa? Jumlah. Berarti bisa nggak? Nggak bisa dijumlah. Karena tidak bisa, maka ruas kiri akan berjalan hanya dengan setiap suku di ruas kanan. Saya ulangi. Ruas kiri
akan berjalan dengan setiap suku di ruas kanan. Setiap suku, bukan yang telah dijumlahkan. Kenapa? Karena nggak bisa dijumlah. Ngerti adik ya? Nah, sehingga kita akan jalan bahwa L itu sama dengan suku pertama. Coba apa ini? Dim A kali L kuadrat. Itu saja. Ya, jangan dijumlah. Bahkan ini kita kasih garis. Keren adik ya? Maka ketahuan apa dimensi dari A. Berarti L dibagi L kuadrat. Betul gitu adik? Oke. Jadinya adalah L pangkat 1 kurangi 2. 1 kurangi 2. Berapa adik? Negatif 1. Selesai. Langkah ini telah mampu menemukan dimensi A. Gitu, yaitu L pangkat negatif 1. Gitu adik? Ingat ya. Akan berjalan dengan setiap suku. Setiap suku. Nah, suku pertama sudah kita jalankan ya, yaitu dengan warna hitam. Sudah, hasilnya ini dim A. Sekarang kita akan menjalankan suku yang kedua. Adik, suku kedua berarti dim B kali T. Dengan ruas kiri yaitu L, sama dengan dim B kali T. Begitu adik ya. Maka dim B-nya akan menjadi ya L dibagi T. L bagi T itu apa adik? LT pangkat negatif 1. Ya langsung ketemu gitu adik ya. Oke, yang belum kita jalankan mana adik? Adalah suku ketiga. Suku ketiga hanya ada apa? Dim C. Itu sama dengan kiri, berarti L itulah dim C. Berarti langsung gini adik ya. Wow, ternyata semua sudah ketemu. Adik-adik ya. Dim A sudah ketemu, dim B sudah ketemu, dim C sudah ketemu. Nah, sekarang kembali ke soal. Soal meminta apa? Yaitu K. Yang dirumuskan AB kuadrat kali C. Begitu. Ya. Nanti dimensi dari K itu apa? Nah, karena ini AB kuadrat C ini kan operasi hitungnya perkalian. Berarti bisa nggak dikali? Bisa. Ya, kalau memang bisa berarti ya mari tinggal kita kali aja. Dim K itu ya dim A. Ayo tadi dim A apa? L pangkat negatif 1. Kemudian dim B apa? LT pangkat negatif 1 dikuadratkan, ya ini ikut kuadrat adik. Dim C-nya adalah L saja. Langkah berikutnya, mari semuanya. Berarti ini biarkan dulu adik ya, L min 1. Yang dalam kurung dikuadratkan berarti apa adik? L kuadrat T pangkat negatif 2. Gitu adik ya. Lalu kali L. Satu langkah lagi. Ayo L-nya pangkat berapa? Ini kuadrat, ini min 1 ya. L min 1 kali L. Berarti hilang ya adik ya. Habis ya. Betul ya? L min 1 kali L itu habis. Berarti tinggal apa ini? Wow, ternyata sederhana. L kuadrat T pangkat negatif 2 ya. Inilah dim K ya, yang ditanyakan dalam soal itu. Jawabannya adalah L kuadrat T pangkat negatif 2. Tempatnya muat? Alhamdulillah muat adik ya. Oke, inilah operasi dimensi atau operasi satuan. Ada aturan sudah kita pakai, kita terapkan di soal ini ya. Ini sangat sering ya Bapak Ibu guru di SMA. Ini suka banget ya dengan soal seperti ini ya. Juga sebagai soal-soal ulangan atau tugas harian ya. Nah, sedangkan soal yang pernah keluar pada seleksi masuk perguruan tinggi kedinasan waktu itu adik ya. Waktu itu adalah STT Telkom ketika masih ikatan dinas. Itu muncul soal seperti ini ya. Tapi di sini saya jadikan latihan adik ya. Depan jadikan latihan. Saya baca, jika E energi, V-nya kecepatan, X-nya jarak, maka dari persamaan E sama dengan AV kuadrat tambah BX kuadrat. Kemudian K adalah A kali B, tentukan dimensi K. Serupa ya, dimensi K yang tidak lain A kali B. Adik, caranya, konsepnya, prinsipnya, langkahnya sama dengan nomor 3. Yang beda apa? Besaran-besarannya. Tapi semua besaran sudah kan, energi tadi sudah, kecepatan sudah, jarak sudah. Jadi apalagi kalau adik-adik pastinya ya harusnya nggak sabar pengen segera nyoba ini ya. Tapi selesaikan dulu ya untuk nyimak YouTube-nya sampai terakhir biar adik tahunya secara gamblang dan menyeluruh serta mendalam tentang besaran, satuan dan dimensi begitu ya. Baik adik, masih ada 2 nomor lagi yang ini berbeda dari sebelumnya.
bahwa ternyata dimensi ini bisa digunakan untuk menentukan sebuah persamaan atau gampangnya menentukan sebuah rumus. Bisa itu adik ya. Baik, jadi bagaimana dimensi mampu ya membentuk sebuah rumus. Ya. Kita akan coba dengan rumus yang sebenarnya kita sudah kenal di nomor 1 ini adik. Perhatian bahwa jika EP energi potensial, M massa, G percepatan gravitasi hanya tinggi, tentukan persamaan yang menghubungkan energi potensial terhadap M, G, dan H. Ya, kita pura-pura belum ngerti rumusnya, ya, pura-pura. Ya, tapi sebenarnya kan tahu ya, bahwa EP itu rumusnya apa, D? M kali G kali H. Tapi bagaimana ini bisa terbentuk secara dimensi? Kalau langkah kita benar, maka nanti hasilnya harus ini. Nah, gimana melangkahnya? Jadi caranya begini adik, ya. Pertama, nanti besaran yang mau dicari di ruas kiri. Variabel-variabel yang lain di ruas kanan. Dan semuanya kalikan dulu, semuanya. Ya. Apapun, jadi nanti selalu begitu, selalu dikalikan. Nah, sedangkan kita belum tahu M nanti pangkat berapa, G pangkat berapa, H pangkat berapa, kita belum tahu. Maka kita misalkan adik, yang ini adalah pangkat A, ini pangkat B, ini pangkat C. Ini adalah sebuah misal, gitu adik, ya. Misal itu. Jadi intinya kita akan menemukan nilai dari A, B, C ini. Ya. Gimana caranya? Tentu saja kembali kepada dimensinya, ya. Ini energi potensial. Tadi dimensi energi potensial. Ayo, ada yang lupa? Oh, banyak. Ada yang ingat? Ayo. Energi potensial itu energi sama dengan usaha ya. Dimensinya apa, Dek? ml kuadrat. Oke. ml kuadrat T pangkat min 2. Gitu adik ya. Kemudian massa ya M. M-nya pangkat A, gitu adik ya. G tadi kan percepatan meter per sekon kuadrat. Berarti LT min 2. Oke. Ini pangkat B. Gitu adik ya. H itu tinggi, berarti meter ya. Berarti tidak lain adalah panjang apa, Dek? L ya. Pangkatnya adalah C. Begitu adik. Oke. Sehingga ini akan kita sederhanakan. Mari M-nya pangkat A biarkan dulu. Ya. Lalu dalam kurung ini pangkat B berarti apa? L pangkat B. T-nya pangkat, ayo kali ya. Berarti min 2B. Betul dek ya? Lalu L-nya pangkat C. Ini apa? Tetap ml kuadrat T min 2. Begitu adik. Oke ya. Nah. Sekarang yang di kiri biarkan tetap dulu. Apa dek? ml kuadrat T min 2. Lah yang di kanan kita sederhanakan, M-nya sudah tidak ada yang lain, ya udah. Berarti ini adalah A. Kemudian kalau L-nya bagaimana, Dek? Ada B, ada C ya. Perkalian itu kan pangkatnya dijumlah, Dek ya. Berarti pangkat B tambah C, gitu ya. Kemudian di situ T, T-nya pangkat negatif 2B. Oh, keren. Adik-adik, buka mata lebar-lebar. Sekarang kita tinggal nyamakan pangkat di kiri dengan pangkat di kanan. Adik semuanya, M di kiri nggak ada itu artinya pangkat 1. Yang di kanan pangkatnya A, jadi seperti ini. Oh, langsung ketemu ya, ternyata A sama dengan 1, subhanallah. Gitu ya. Dan lagi yang pangkat L, L di kiri kuadrat atau 2, di kanan B plus C. Berarti apa? B ditambah C itu nanti 2. Gitu ya. Kita lanjut dulu, T-nya di sini pangkat negatif 2. Di sini negatif 2B. Jadi apa, Dek? Negatif 2B itu adalah negatif 2. Nah, gitu. Itu yang kita dapatkan dari persamaan itu. Sehingga adik-adik, dari sini langsung kita dapatkan B-nya negatif 2 dibagi negatif 2 positif 1. Ya, B-nya ketemu. B-nya ketemu masuk sini. Ya, berarti segera C-nya kita temukan. Apa, Dek? 2 dikurangi B, 2 dikurangi 1. Ya ampun, 1 saudara. Ya. Nah, ini dia. Bukan sulap, bukan sihir, ternyata kita temukan A-nya 1, B-nya 1,
C-nya pun 1. Jadi kalau gitu, JADI, jadi ya, rumus EP adalah M pangkat A, hanya 1. G pangkat B, B-nya 1. H pangkat C, C-nya 1. Hanya pangkat 1 kan tidak usah ditulis, boros adik ya. Karena itulah EP rumusnya MGH adalah valid. Kita buktikan secara dimensional ya. Loh, rumus kok yang sudah kita tahu ya, nggak seru lah namanya. Ini tahap awal adik ya. Dengan tahu caranya maka adik bisa membuat rumus meskipun belum pernah tahu rumus itu. Ya misalnya nomor 2 ini sudah meningkat ini ya. Akan seperti apa? Gimana? Depan bahas atau membahasnya di komentar. Gitu ya. Caranya sama adik ya. F adalah gaya, M massa, V-nya kecepatan, R jarak, dan K-nya konstanta. Tentukan persamaan yang menghubungkan F terhadap M, V, dan R. Tuh, gimana? Persis caranya ya, adik. Tapi gini adik ya, mengingat keterbatasan semuanya ya, nanti videonya juga biar nggak terlalu panjang. Terus adik-adik juga biar latihan, sehingga dengan latihan itu adik-adik akan sangat belajar. Maka inilah silahkan adik-adik coba dengan cara yang sama ya, untuk jawabannya difoto, di-upload di kolom komentar. Di situ nanti kita akan ramai diskusi. Kalau tidak ada yang komentar ya berarti The Prams tidak akan bahas ini, tidak akan memberikan solusi ini. Ya fair kan? Fair aja gitu ya. Oke baik adik. Nah, satu sesi di video ini adik-adik sudah mencicipi, ya bener ya, mencicipi rasanya fisika SMA ya. Seru adik ya, seru. Tapi tetap ya, mudah, tetap semangat ya. Nggak ada yang tidak mungkin ya. Justru kalau tahu itu sesuatu yang sulit, maka sejak awal adik harus memberikan perhatian ekstra, targetkan mudeng dan mengerti serta memahami setiap materi. Oke, tetap setia adik ya dengan The Pram. Baik, Jenius Mendadak bersama The Prams.